Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan masih memperkenankan kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai akan ibadah kita ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu, sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Untuk itu mari kita berikan hormat dan kemuliaan bagi namanya melalui pujian lebih dalam ku menyembah. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita merenungkan kata demi kata. Di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam roh dan
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebajikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di mana 1 minggu lamanya kami bisa melewati bersama dengan Engkau. Kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur atas semua anugerah yang bisa kami rasakan. Tetapi Tuhan, di balik itu semua kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Seringkali kami melukai hati Tuhan, baik dalam tutur kata kami, tindakan kami, sikap kami. Namun Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, saat ini kami memohon pengampunan daripada Kristus, sehingga Tuhan kami bisa layak beribadah kepadamu saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang telah hadir di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati, biarlah fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah kami pada saat ini. Untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga di dalam pelayanan kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan ibadah kami ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, mari kita menaikkan pujian Nafirision 47, Kristus terang dan kuatku. Kristus terang dan kuat, curahkan api-Mu, masuklah di dalam hati, curahkan api-Mu, sucikan hati yang berdosa.
Mari kita teruskan pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita bertepuk tangan ya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, sama-sama katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja, Raja segala raja. Dialah Raja. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilahkan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian Jejak-Mu Tuhan. Percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Aku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. kita ulang pujian ini. Sering ku tak mengerti. Mari kita renungkan akan setiap makna katanya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
Bapa, Tuhan, berikan kepada kami kasih-Mu Tuhan, supaya kami rela mengikuti akan teladan-Mu dan jejak kaki-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami dituntun oleh firman-Mu ke arah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar ketika kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya boleh menjelaskan firman Tuhan dengan jelas, sehingga kami mengerti dan kami bisa mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin akan hamba-Mu. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. 2 minggu kita tidak bertemu ya. Sekarang bertemu lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan Tuhan setiap kami pergi. Kemana kami berjalan, Tuhan menyertai. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu topik yang cukup menarik. Topiknya yaitu Kaleb berbeda. Kaleb berbeda. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24 berkata demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yang mengatakan berbeda, bukan Kaleb, bukan orang lain, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan Kaleb lain daripada yang lain. Karena hatinya berbeda dari yang lain. Kaleb berbeda dari orang Israel yang lain. Kenapa? Kita perlu menyelusuri di mana perbedaan dan mengapa Kaleb berbeda dengan orang Israel lainnya. Perbedaan ini muncul setelah Musa memerintahkan seorang dari setiap suku, dari kepala suku, pergi ke Padan Aram untuk mengintai negeri Kanaan. Sepulang dari sana, baru nampak perbedaannya. Memang yang berbeda bukan hanya Kaleb, tetapi juga Yosua bin Nun. Tetapi kali ini, kenapa topik ini diangkat? Kaleb yang diangkat. Nah, kita akan perhatikan dengan baik-baik. 12 orang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan yang akan mereka masuki.
12 pengintai ini dipilih orang-orang yang tepat. Kepala-kepala suku yang hebat. Salah seorang yaitu Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Yang satu lagi Yosua bin Nun. Dia dari suku Efraim. Dan yang lain, saudara bisa baca sendiri. Karena dua inilah yang berbeda. Tapi kita akan bahas hanya satu Kaleb. 10 pengintai. Kita bisa membaca dalam Bilangan 13. Karena panjang, saya akan ambil beberapa saja sambil berjalan. Supaya tidak dibacakan semua. 10 pengintai dalam laporannya membuat hati yang mendengar menjadi kecut. Apa sih perintah mereka? Apa yang diperintahkan oleh Musa? Musa berkata dan memerintahkan kepada ke-12 orang ini, tertulis di dalam Bilangan 13 ayat 18. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ini tugas. Ini yang diperintahkan. Amatilah. Pengintai harus mengamati. Untuk tahu apa yang ada di dalam negeri itu. Dan ini harus diperhatikan. Seorang pengintai harus jeli dan tepat. Sayang, si pengintai ini memberi laporan yang keliru. Si 10 pengintai memberi laporan yang tidak diminta. Kita lihat bagaimana laporan mereka. Kita lihat di sini. Di Bilangan 13, ini laporannya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Sampai di situ masih baik. Tunjukkan ini hasil. Hanya bangsa yang diam negeri itu kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana.
Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian di sini kita dapat melihat ada sesuatu yang berbeda. Apa yang disampaikan? Mulai minor. Mulai minor. Apa itu? Mulai membuat sedikit kecut. Sebetulnya tugas mereka bukan untuk membuat orang yang akan mendengarkan laporan menjadi kecut. Tetapi laporkan apa adanya. Saudara-saudara, banyak dari kita saat ini seringkali melaporkan hal-hal yang tidak seharusnya. Malah laporan kita seringkali mengejutkan orang. Minggu lalu kami ada di Bandung, di rumah kakak istri saya. Kakak ini hidupnya cukup sebenarnya, tidak kekurangan. Apa yang dia mau ada. Tetapi di rumahnya hanya tinggal berdua. Kakak bersama dengan anak perempuannya yang tidak menikah. Rumahnya besar, lebih besar dari rumah saya. Kamarnya banyak, hanya 2 orang. Apa yang terjadi? Tiap hari selalu kecut. Tiap hari selalu ketakutan. Tiap hari selalu gelisah. Kenapa? Selalu bilang, aku stres, aku stres, aku stres. Apa yang dibuat stres? Anak-anak semua cukup, semua kerja, semua baik kedudukannya. Stres katanya. Stresnya dibuat sendiri. Ini jadi masalah, saudara. Anak-anaknya dilapori seperti itu. Mami kenapa stres? Mami semua ada. Ya tapi stres katanya. Ditanya stres kenapa? Tidak tahu. Ini masalah bukan? Banyak orang stres tidak tahu stresnya apa. Nah waktu kami datang, oh gembira sekali. Ketawa-ketawa. Loh ini kok bisa ketawa sih si kakak ini. Senang-senang. Ayo buat ini buat itu. Umurnya sudah 93 tahun. Jauh di atas saya. 93 tahun. Tapi masih gesit. Masih ke pasar. Masih pelihara kebun. Masih masak. Dan masaknya masih enak. Pagi-pagi kami datang di sana. Dan kami bermalam di sana memang. Jam 6 pagi sudah masak. Saya bilang, aduh dimasak. Dibuat masakan. Ya saya maunya bukan mau masakan itu. Tapi ya sudahlah dimakanlah gitu. Memang masakannya enak. Kenapa? Nanti stres jadi masak. Aduh saya bilang. Nanti kalau ada apa-apa semua anak-anaknya dipanggil stres. Ketika datang, mami stresnya apa? Gak tahu. Ya, ini persoalan, saudara-saudara. Banyak di antara kita mengalami stres. Tidak tahu apa yang ditakutkan. Orang-orang Israel saat itu dilapori sesuatu yang mengejutkan. Padahal Tuhan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melihat semua apa yang dilakukan Tuhan sejak keluar dari Mesir. Saudara, apakah mudah bagi bangsa budak
untuk bisa keluar dari satu negara yang menguasainya. Tidak bisa. Tetapi Tuhan yang Maha Besar membawa budak ini keluar dari Mesir dengan kuasa yang luar biasa. Dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bangsa Israel waktu itu mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan sepanjang jalan keluar dari Mesir. Pergi dari Mesir ke padang gurun. Tuhan tetap memelihara, mencukupkan. Sayang, apa yang telah terjadi hilang semua ketika mendengar bangsa itu besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, saudara, hati-hati ketika menyampaikan berita, untuk menyampaikan suatu laporan, jangan membuat kecut. Kalau membuat kecut, kita akan menyebabkan orang lain menjadi masalah. 10 pengintai membuat kecut. Kaleb langsung berdiri. Tenang, tentram semua. Kita akan masuk. Karena Kaleb bukan hanya menikmati kuasa Tuhan, tetapi Kaleb hidup di dalam kuasa Tuhan. Banyak orang menikmati kuasa Tuhan. Banyak orang menikmati mujizat Tuhan, tetapi tidak mau hidup selanjutnya di dalam kuasa Tuhan. Ini yang harus kita ingat, saudara. Ketika kita hidup, Tuhan banyak buka mujizat. Hari demi hari kita boleh menikmati kuasa Tuhan. Memang dunia penuh dengan segala laporan-laporan yang mengerikan. Baru-baru ini sedang ramai sekali laporan Bank BCA. Semua data kita bisa dibaca. Bingungkah kita? Ya, kita perlu hati-hati. Tapi jangan berlebihan. Sikaplah hati-hati. Keadaan menjadi kacau. Keadaan mengerikan. Mengerikan kalau kita tidak mempunyai Allah. Kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan. Kita tidak berjalan di dalam kuasa Tuhan. Bukannya kita menikmati yang lalu. Ke depan kita berjalan bersama menikmati kuasa Tuhan. Berjalan dengan kuasa Tuhan. Israel tidak berjalan dengan kuasa Tuhan. Menikmati saja. Enak menikmati. Tapi ketika harus menghadapi kuasa Tuhan itu seakan-akan hilang. Kaleb menenangkan. 10 pengintai membuat kisruh. Kaleb berkata, kita akan maju. Kita akan menduduki. Kita akan mengalahkan mereka. Karena Kaleb hidup di dalam kuasa Tuhan. 10 pengintai menghasut segenap bangsa Israel. Memberontak terhadap Musa dan Harun. Hasutan membuat seluruh bangsa Israel melawan Musa dan Harun. Mereka mengeluarkan sungutan-sungutan. Mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan, orang-orang yang pergi bersama-sama dengan mereka ke pengintaian mengatakan yang 10 orang tadi, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih akan kuat. Musa tidak memerintahkan
untuk tanya lihat lebih kuat atau lebih lemah. Tetapi lihat mereka kuat atau lemah. Bukan dibandingkan. Tidak membandingkan diri dengan keadaan. Pengintai-pengintai. Kelebihan. Membandingkan keadaan Israel dengan penduduk Kanaan. Itu bukan tugas. Itu bukan soal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah mengalahkan Mesir dengan cara yang ajaib. Mereka tidak ingat itu. Saudara-saudara. Jangan menghasut orang dengan membandingkan keadaan dengan diri kita. Keadaan boleh susah, keadaan boleh luar biasa mengerikan. Tapi kita memiliki Allah yang lebih besar daripada yang menjadi lebih melawan kita. Ingat itu. Sekalipun keadaan begitu mengerikan, Tuhan kita lebih daripada yang mengerikan itu. Lebih besar daripada yang mengerikan itu. Israel melihat itu, tidak melihat itu. Kaleb melihat, Yosua melihat, Tuhan lebih besar dari itu. Dan kita lihat lagi, mereka menyiarkan kabar busuk tentang negeri yang diintainya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini tidak terjadi, tapi dilaporkan. Laporan-laporan yang tidak benar. Hati-hati saudara. Jangan melaporkan hal-hal yang tidak benar. Jangan hoax. Jangan buat-buat hoax. Orang di dalam hidup kita sekarang ini keadaannya tegang. Tapi jangan buat hoax. Menegangkan lagi. Tenangkan. 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 Dan kemudian kita lihat. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Membandingkan dirinya dengan orang-orang Kanaan. Kami hanya seperti belalang. Saudara-saudara ingat, kita memiliki Allah yang besar. Allah kita luar biasa. Jangan bandingkan dirimu dengan persoalan, dengan hal-hal yang kita hadapi. Orang Israel melihat orang Kanaan, orang enak itu raksasa. Kami seperti belalang dan mereka memandang kami seperti itu. Ini hanya pandangan mereka. Dan ini tidak diminta untuk dilaporkan, tetapi dilaporkan satu pelaporan yang palsu. Bahaya seperti itu. 10 pengintai yang dipenuhi dengan segala kebohongan bisa mengalahkan Kaleb, Yosua, Musa dan Harun. 4. Dan Allah sendiri dikalahkan oleh mereka. Mereka mau menunjukkan bahwa mereka lebih hebat. Mereka bilang, kita harus kembali ke Mesir. Nanti anak cucu kita, Tuhan buat kita mati di sini. Ini persoalan yang lain. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan laporkan hal-hal yang salah. Jangan beli laporan-laporan yang tidak benar.
kita lihat Kaleb berbeda. Karena Kaleb tidak takut menghadapi orang Kanaan. Mereka berkata, lebih baik mati di Mesir. Atau kita mati di padang gurun. Daripada anak cucu kami menjadi budak. Saudara lihat. Lebih baik mati. Saudara perhatikan ini. Kita seringkali di dalam keadaan yang tidak sadar. Sering mengatakan hal-hal yang negatif dan katakan, kalau begitu ya sudah. Kita gak akan sanggup. Kita akan mati. Kita akan celaka. Sadarlah saudara, bahwa kata-kata itu telah mengutuk kita. Mengutuk diri sendiri. Sekarang kita tidak sadar. Wah, kita tidak bisa. Kita tidak mampu. Kita tidak sanggup mengerjakan itu. Kita tidak akan mampu melalui persoalan ini. Kita akan celaka. Jadilah celaka. Kenapa? Mulut kita yang mengatakan. Mulut kita mengutuk diri sendiri. Hati-hati. Janganlah kutuk dirimu. Jangan kutuki dirimu sendiri. Seringkali kita tidak sadar. Kita mengutuk diri. Kecelakaan itu datang pada kita karena kita mengutuk diri kita. Ingat Allah kita besar. Tadi kita nyanyi yang pertama apa? Ya Kristus terang dan kuatku. Ingat. Kristus terang dan kuat kita. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Kristus ada di dalam kita. Biarkan api yang ada di dalam kita membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita. Nyanyian tadi mengajar kita untuk bangkitkan iman kita. Bakar yang sudah lemah, bakar supaya kita tidak terbawa oleh hal-hal yang mengerikan dan menakutkan. Bakar itu. Bakar semangatmu. Bangkitkan. Tuhan kita kuat. Tuhan kita luar biasa. Ingat itu. Mari Tuhan bangkitkan. Tuhan kuat dan terang kita. Kenapa saya suka lagu-lagu dari lagu-lagu Naversion? Karena banyak memberikan nasihat. Banyak memberikan hal-hal yang membangkitkan. Kita perlu nyanyikan nyanyian yang menghidupkan iman kita. Kita perlu menyanyikan nyanyian yang berarti. Yang bisa menolong iman kita. Baik. Kita lihat lagi. Di dalam Bilangan 14. Ayat 11 sampai 12. Kita lihat di situ. Tuhan hendak membunuh seluruh Israel saat itu. Kecuali Musa, Kaleb, Joshua, Harun. Tinggal 4. Tetapi Musa hamba Tuhan. Ingat ini hamba Tuhan. Menghadapi rakyat yang tidak mengerti. Perlu memohonkan doa kepada Tuhan. Musa mohon ampun kepada Tuhan untuk rakyatnya yang sudah berdosa. Ampuni Tuhan bangsa Israel. Ampuni umat-Mu Tuhan. Apakah kita juga mau mendoakan saudara-saudara kita yang jatuh, yang sudah lemah, yang mungkin meninggalkan Tuhan, yang sudah tidak cocok dengan kita. Kita doakan.
Mari doakan seperti Musa menangisi akan umat Israel. Kita lihat apa yang terjadi. Tuhan tetap adil. Tuhan tetap berkata di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Kaleb lain. Dia masuk keturunannya. Tetapi suku bangsa yang saat itu ikut, bangsa Yahuda, mati semua. Hanya tinggal keturunan Yakub. Keturunan si Kaleb yang akan masuk. Di sini kita dapat melihat apa yang terjadi dengan orang yang seperti itu. Apakah kita juga seperti itu? Kita tidak hidup hanya untuk menikmati kuasa Tuhan, tetapi hidup oleh kuasa Tuhan, menghidupi kuasa Tuhan di dalam diri kita. Orang-orang yang tadi ikut jadi pengintai, akhirnya mereka semua dihukum oleh Tuhan, mati kena tulah. Mereka kena tulah. Yosua bin Nun bersama Kaleb masuk ke negeri Kanaan, memimpin. Dan kita lihat lagi kenapa Kaleb berbeda. Saudara tahu kenapa beda? Yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Kaleb tidak disebut-sebut lagi namanya. Meskipun dia masuk ke Kanaan, menunjukkan sikap yang begitu luar biasa, Kaleb tidak diangkat jadi tangan kanannya Yosua. Kaleb tidak diangkat jadi wakil. Kaleb tidak ditunjukkan namanya, tidak ada lagi, tidak muncul. Seperti hilang. Di sini perbedaan lain lagi dari Kaleb. Kaleb tidak sakit hati. Kaleb tidak kecewa. Kenapa aku tidak dipilih? Setidaknya jadi wakil lah. Tapi Kaleb tidak. Tetapi Kaleb berani menuntut, bukan menuntut, meminta akan haknya. Dia tahu haknya. Dia minta haknya. Ini keistimewaan hal. Mari kita lihat bagaimana Kaleb minta haknya. Yosua 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku, tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb membawa kabar yang jujur. 10 pengintai lain tidak membawa kabar yang jujur. Kaleb dan Yosua. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Mudah untuk dapat Hebron? Tidak. Di sana banyak orang enak, raksasa-raksasa. Orang-orang yang sangat besar. Ini patut jadikan peringatan buat kita. Mau kita belajar untuk tidak memilih yang mudah. Untuk tidak mau asal dapat. Tetapi berani mengambil bagian yang sulit, yang keras. Untuk dapat Hebron harus melawan orang-orang enak yang tinggi-tinggi besar, raksasa-raksasa. Dan Kaleb ambil itu. Dan Kaleb mengalahkannya. Hebron menjadi milik daripada Kaleb dan keturunannya. Dia berani minta bagiannya yang dijanjikan. Tetapi bukan mau gampang berjuang. Perlu seperti itu. Belajar untuk tidak mengambil yang mudah. Tapi kita mau ambil yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sekalipun perjuangan itu keras. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diajar untuk berani Tuhan menunjukkan sikap pemilik Kristus. Sikap orang-orang yang menjadi milik Yesus. Sekalipun Tuhan, tantangan itu berat. Biar kami boleh ambil bagian yang tidak mudah. Bukan yang mau asal kami ingin. Tetapi kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mengajar kami untuk kuat di hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan berkat Tuhan setiap hari. Tapi ada hal-hal yang harus kami perjuangkan. Tolong supaya kami bisa memperjuangkan. Berkati jemaat Tuhan supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Selama kita sedang berdoa, semua mata ditutup. Siapa yang saat ini sedang mengalami satu tantangan yang berat? Saya ingin mendoakan buat saudara. Angkat tangan saudara. Jangan lihat kiri kanan.
Angkat tanganmu. Saya akan mendoakannya. Katakan kepada Tuhan, aku perlu pertolonganmu Tuhan. Angkat tanganmu. Silakan. Jangan ada yang lihat. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu. Saya akan doakan saudara. Bapak, Kau tolong Tuhan, saudara kami yang ada saat ini, yang sedang mengalami masalah, mengalami persoalan yang harus dihadapinya. Mampukan, kuatkan, Kau bakar dengan Roh Kudus-Mu supaya boleh bangkit dan dapat mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang. Sebelum saya membaca warta jemaat pada minggu ini, saya sebagai hamba Tuhan baru kemarin dilantik, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa melayani, bukan karena kehebatan saya, tapi Tuhan sudah kasih saya kesempatan, saya bisa melayani dengan baik. Untuk itu saya mungkin baru pertama, jadi ya mungkin kadang salah sedikit, mohon dimaklumi. Ada kata pepatah bahwa kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita tidak bisa, kita tidak berani. Tapi kalau hidup tanpa ada Tuhan, pasti kita akan bisa dan kita akan lewati. Untuk itu, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagi kami sangat bersyukur atas firman Tuhan ini. Terima kasih buat Bapak Gembala sama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat ini saya bacakan mulai dari 1. Terima kasih kepada seluruh para penata pelayanan yang telah mengambil bagian melayani Tuhan. Hari ini kiranya Tuhan Yesus dimuliakan melalui pelayanan yang telah diberikan. Yang kedua, nanti sore ada kebaktian umum. Yang kedua pukul 17.00 bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dapat mengikuti ibadat sore. Yang ketiga, doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Barat atau via Zoom, link Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WA Group. Yang keempat, minggu depan ibadah perjalanan seperti biasa, baik KUA 1 pukul 9.00 dan KUA 2 pukul 17.00. Ibadat setiap perjamuan kudus, mari mengajakkan keluarga, rekan, sahabat untuk beribadah bersama-sama. Minggu depan jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan saudara
Yang kelima, pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan pembaptisan pendeta muda Saudari Darius Saleh. Mohon jemaat mendukung dan doa ibadah dilaksanakan hanya 1 kali. Saya ulangi lagi, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diadakan pentabisan pendeta muda Saudari Darius Saleh. Mohon jemaat mendukung dalam doa. Ibadah dilaksanakan hanya 1 kali saja di sore hari. Harap jemaat memperhatikan. Yang keenam, untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadat dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Yang ketujuh, GI Aminah dan Saudari Merlina akan mengakhiri masa pelayanan di GIA Jemur Sari pada bulan Juli 2023. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan selama ini. Tuhan Yesus memimpin dan memberkati pelayanan selanjutnya. Yang kedelapan, selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang melayani dalam praktik pelayanan 1 tahun Saudari Bidar dan pelayanan 2 bulan Saudari Junriawan dan Saudari Cynthia Putri. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, persembahan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan juga mempersembahkan pembangunan kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Resa, Saudari Gebi. KUA 1, Saudari Tiffany, Saudari siapa? April. Firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan. 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah engkau bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segalanya dan dari tanganmu sendiri mempersembahkan yang kami berikan kepadamu. Baik, sebelum kita memberikan persembahan pada pagi ini, kita kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang diberikan kepada Bapak Gembala pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami di tempat ini. Tibanya waktunya kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami sebagai jemaat yang ada di tempat ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita memuji dan memuliakan. Lagunya? Pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Agung Maha Kuasa. Alangkah indah bagi mereka berpadi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, pokok doa yang kita doakan yaitu yang pertama, jemaat yang dalam pergumulan sakit, penyakit, pekerjaan dan keluarga. Yang kedua, rencana pengadaan ulat sutra di Gereja Jemur Sari, Surabaya. Yang ketiga, pemerintah, NKRI, bangsa dan negara supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu, mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman yang sudah disampaikan kepada kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami di tempat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, pekerjaan, usaha yang diberikan kepada Tuhan, kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati agar menjadi berkat bagi kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Gereja Jemur Sari yang merencanakan untuk memelihara ulat sutra Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membuka jalan bagi kami di tempat ini agar kami bisa melakukan perencanaan ini berjalan dengan lancar dan damai agar bisa menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan Engkau memelihara Bapak Presiden dan staf-stafnya atau pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapak Presiden agar bisa memimpin bangsa ini, menjauhkan dari segala permasalahan yang ada di negeri ini. Kiranya Tuhan yang mencampur tangan, Tuhan Yesus Engkau yang bisa membuka jalan agar bisa menjadi damai di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di negara ini bisa menjadi damai, tentram, aman, jauhkan dari segala orang-orang yang mau memecahkan negara ini. Kiranya Tuhan yang bisa mencampur tangan, Tuhan yang bisa mendamaikan di tempat ini, di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebelum kami mengakhiri ibadat kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, Tuhan Yesus Engkau melindungi kami. Doa ini akan kami mengakhiri dengan ajaran yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang Tuhan mengajarkan kepada kami.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kiranya Tuhan yang kami akan kepada kesalahan kami, kami, seperti dan kami jangan juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan jangan bawa kami ke membawa dalam pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh.